Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah Sabtu bersama dengan GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari Bapak Ibu kita mau satu di dalam doa. Kita akan mulai firman Tuhan kita siang hari ini, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Kalau kembali ada waktu kami untuk bisa bersekutu, untuk bisa beribadah kepadamu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu yang berkuasa, Tuhan memberkati siapapun jemaat-Mu yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biarkan Roh-Mu berkuasa atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan kuasai untuk bisa mendengar menerima yang daripada-Mu ya Bapa. Apapun itu yang membuat tidak bisa mendengar menerima, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan tuntun, Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu siang hari ini. Taruhkan hikmat marifat-Mu, perkataan-Mu, kebenaran-Mu atas hamba-Mu. Semua yang sia-sia yang bukan daripada-Mu dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau kita masih bisa bertemu, kalau kita masih bisa beribadah, bahkan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya mungkin sepanjang minggu ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan juga menuntun kita, bagaimana Tuhan juga mau kita ada bersama dengan Tuhan, di pihaknya Tuhan, supaya benar-benar kita bisa mengalami kekuatan, mengalami pertolongan Tuhan saudaraku ya. Minggu ini Tuhan kuatkan terus iman kita. Hari ini juga saudaraku kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 40. Markus 4 ayat 35 sampai 40, judul perikopnya angin ribut diredakan. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mungkin kita udah sering dengar cerita ini saudaraku ya. Tapi hari ini siang ini kita mau sama-sama belajar. Judul khotbah siang hari ini, Berjalan Bersama Yesus. Itu judulnya saudaraku ya. Ya saudaraku, kisah ini sesudah Yesus mulai panggil murid-murid. Yesus sudah mulai menyatakan mukjizatnya. Kalau kita baca ke kitab-kitab yang pasal-pasal ke depan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus menyatakan kuasa, bagaimana Yesus juga mengajar. Jadi saudaraku, di sini Yesus sudah mulai memperlihatkan kepada orang-orang siapa Dia dan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Dan di sini juga murid-murid itu belajar. Ya saudaraku, saya pelajari ya dari firman. Ya memang benar-benar ya ternyata ketika kita dipanggil Tuhan, sebenarnya sadar atau tidak sadar, kita itu dipersiapkan Tuhan saudaraku. Dan ya saya percaya murid-murid itu kan tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan menjadi pengikut Yesus dan apa nanti yang akan dikerjakan mereka sebenarnya tidak tahu. Tetapi 3,5 tahun Yesus ada selama Yesus akhirnya bersama dengan mereka, Yesus memperlihatkan, Yesus mengajari, Yesus mendidik mereka gitu ya. Sampai akhirnya Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib, bangkit dan Yesus memberikan rohnya kepada murid-muridnya yang percaya kepada Dia dan Yesus akhirnya naik terangkat ke surga. Sesudah Yesus terangkat ke surga, murid-murid Tuhanlah, bahkan lebih dari 12 murid, orang-orang yang menyertai Tuhan Yesus. Akhirnya merekalah yang melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini gitu saudaraku. Dan saya percaya sampai kepada hari ini. Jadi kalau saudaraku dan saya, kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin yang sudah melayani Tuhan, saudaraku, kita termasuk orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Dan sebenarnya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menyatakan kuasanya. Kalau kita baca di atas sedikit ya, Markus 4 ayat yang ke-33 sampai 34. Markus 4
ayat 33 sampai 34. Di situ dikatakan, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan itu ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Waktu Yesus melayani, banyak orang datang mengikuti dia. Yesus menyampaikan dalam perumpamaan, tidak secara langsung. Tetapi berbeda, perhatikan di sini. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi ternyata murid-murid itu mereka mendapatkan pengertian yang lebih. Mereka dijelaskan yang lebih. Jadi saya percaya juga saudaraku, banyak orang yang mengikuti Tuhan. Banyak orang, tetapi yang dipilih itu tidak banyak. Dan orang-orang yang dipilih Tuhan itu, saya percaya seperti firman Tuhan katakan ini, kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi saya percaya orang yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun, pasti Tuhan akan mengajari. Di sini jelas sekali gitu ya. Jadi hari ini juga kita mau belajar bersama-sama bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, sebenarnya mengikut Tuhan itu menurut saya itu memang adalah satu panggilan. Walaupun dikatakan kita memilih, sebenarnya kita tidak punya pilihan lain kecuali mengikut Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada jaminan, tidak ada janji. Di dalam Tuhanlah ada jaminan, di dalam Tuhanlah ada janji. Nah, kalau kita sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan, sebenarnya kita tidak punya pilihan lain kecuali kita mengikut Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan tidak ada pilihan. Ya mungkin dari firman ini kita mau sama-sama belajar ya. Di sini saudaraku ya, ayat yang 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku perhatikan, di sini kan Yesus yang mengajak ya. Yesus mengajak murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi sebenarnya ketika Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan sudah punya rencana. Mau pergi kemana, itu yang pertama Tuhan. Jadi hari ini juga saudaraku kita mau sama-sama belajar. Saya percaya kalau hari ini saudaraku termasuk orang yang mendengarkan firman, termasuk yang dipanggil, termasuk yang dipilih Tuhan. Ya saya tidak tahu seperti apa hidupmu hari ini. Tetapi kalau saudaraku dengar firman ini, berarti saudaraku percayalah bahwa saudaraku termasuk yang dipanggil, dipilih. Kenapa? Saudaraku mendengarkan firman. Tuhan sedang memanggil, Tuhan sedang memberikan pengertian. Ya mungkin hari ini saudaraku bilang, Bu, bukanlah saya belum melayani kok, saya juga masih belum baik, saya masih banyak bikin dosa. Mungkin kita punya banyaklah alasan. Tapi kalau dengar berarti itu panggilan. Dan di sini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa meresponi panggilan itu dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat 35 ini termasuk kata kunci. Di sini dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku, ini langkah pertama. Bahwa Tuhan yang mengajak. Mari, ayo kita pergi ke seberang. Jadi saudaraku pastikan dalam hidup kita itu, yang pertama kita harus pastikan dalam hidup kita. Pastikan bahwa ini memang panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan yang mau mengajak kita. Kita mau berjalan bersama Tuhan, ajakan itu datang dari Tuhan. Dalam hal apapun, memulai pelayanan, ya dalam pekerjaan, ya masa depan mungkin gitu ya. Apapun itu, pastikan bahwa ini memang panggilan Tuhan. Gitu. Karena di sini kita bertolak ke seberang. Berarti kan Tuhan mengajak mau pindah, mau ke tempat yang baru. Mau memasuki sesuatu yang baru, mau masuk saudaraku. Jadi pastikan bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Dan Tuhan katakan marilah. Berarti kan kalau kita ayo ikut. Berarti kan kalau kita ajak orang nih, ayo mari. Misalnya kayak kita mau ajak orang ikut mobil kita. Pastikan ayo mari, ayo ikut. Berarti kan kita yang mau ajak dia untuk bersama-sama dengan kita. Kita mau pergi sama-sama. Jadi saudaraku ini yang paling pertama. Bahwa kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, pastikan apapun keputusannya, apapun tindakan, bahwa itu karena panggilan Tuhan, bahwa itu karena kehendak Tuhan, bahwa itu karena ajakan Tuhan, bahwa itu karena kemauan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang akan menuntun kita, saudaraku. Apalagi ini mau bertolak ke seberang, sama aja itu kan mau menyeberang, mau pindah. Itu kan gak gampang, saudaraku. Pindah tempat, pindah gereja, pindah rumah, pindah kehidupan, mau masuk pernikahan itu pindah sekolah, apapun itu saudaraku. Jadi pastikan
kita bertolak ke seberang. Tuhan yang mengajak. Kalau saudaraku tidak yakin itu dari Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan gitu ya. Karena benar-benar saudaraku, itu langkah awal pertama. Sebelum kita melangkah, sebelum kita berjalan, pastikan bahwa ini benar-benar adalah panggilan Tuhan. Saya percaya kalau kita bertanya, Tuhan benar gak sih Tuhan bahwa ini memang Tuhan mau aku pergi, bahwa ini Tuhan mau aku berjalan, bahwa ini Tuhan mau aku, ya saya percaya saudaraku, Tuhan pasti akan menuntun kita, Tuhan tidak akan membiarkan. Tapi ini yang pertama, kalau saudaraku percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa kalau karena Dia, ya itu yang harus kita pastikan. Bahwa dan itu benar-benar saudaraku, saya merasakan itu memang langkah awal yang benar-benar kita harus doakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan menjadi pegangan kita. Ibaratnya itu yang menjadi kekuatan kita. Ketika mulai goyah, nanti kita lihat ya, ketika berjalan dengan Tuhan, bukan berarti kan udah sama Tuhan. Kenapa seperti ini? Ya saudaraku, ini murid bersama dengan Tuhan. Tapi ada angin badai. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi satu hal yang kita pegang dalam hidup ini. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita ada bersama dengan Dia. Itu yang pertama saudaraku ya. Jadi pastikan bahwa Tuhan yang mau mengajak kita. Bahwa itu karena panggilan Tuhan. Yang kedua saudaraku, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Saudaraku, yang kedua, ya, ini yang paling utama gitu ya. Ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, ya memang kita pastikan juga bahwa benar-benar di sini kan dibilang ya, mereka bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk. Jadi kalau itu panggilan Tuhan, pastikan bahwa kita itu memang harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan di situ gitu saudaraku. Ada Tuhan di dalam perahu itu. Dan di sini kan, dan yang berikutnya, mereka meninggalkan orang banyak itu. Saudaraku, ketika kita mengikuti Tuhan, itu yang saya tangkap dari firman itu, dan itu juga yang saya alami. Akan ada yang kita tinggalkan. Ya, ketika Tuhan panggil, Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia. Dan ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, meninggalkan orang banyak. Ya, ada yang akan kita tinggalkan saudaraku. Kita tidak bisa semuanya nggak bisa. Karena ikut Tuhan itu memang tidak gampang. Dan mengikut Tuhan itu menurut saya itu adalah satu perjalanan, satu pendidikan, satu pelajaran, satu pembelajaran. Jadi nggak bisa rame-rame. Jadi ketika mengikut Tuhan, mungkin ada orang-orang yang akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena saat ini aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ini yang kedua. Kita harus tahu bahwa ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, kita harus pastikan kita bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan saudaraku, kadang-kadang kita tidak bersama dengan yang lain. Bisa awalnya kita mungkin juga tidak bersama dengan orang tua kah, dengan saudara, bisa. Dan satu hal di sini yang harus kita tahu, kalau aku mau ikut Tuhan, pastikan kita bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan murid-murid naik ke dalam perahu yang Tuhan Yesus sudah duduk di situ. Jadi memang kita ikut sama Dia. Dan di sini saudaraku, ya saya renungkan lah ya. Mungkin ya awal-awal mungkin murid-murid waktu sama Tuhan Yesus naik perahu tinggalin orang banyak gitu kan. Ya rasanya bersama Tuhan gak apa-apa tinggalin itu. Awalnya memang seperti itu, tetapi itu yang harus kita tahu juga saudaraku. Itu bahwa itu adalah satu keputusan. Mau ikut orang banyak, mau bersama orang banyak, aku mau bersama dengan Tuhan. Itu pilihan, saudaraku. Kalau kita sadar, ini panggilan Tuhan buat hidupku. Yang kedua, kita harus pastikan, kita harus tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, yang harus kita pastikan aku bersama dengan Tuhan. Aku harus mengikuti apa kata Tuhan. Aku harus mengikuti petunjuk Tuhan. Dan kadang-kadang kita akan meninggalkan orang banyak. Kita akan meninggalkan itu. Dan berarti ini bicara apa saudaraku? Kita harus relakan. Relakan hati kita untuk kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua saya tangkap bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, ada yang akan kita tinggalkan. Kita belum tahu, saya juga belum tahu. Waktu baru awal mengikuti kita tidak tahu apa yang akan kita tinggalkan. Tetapi akan ada yang ditinggalkan saudaraku. Jadi yang kedua saya tangkap ya, relakanlah hatimu hari ini. Bahwa aku mau ikut Tuhan, aku mau bersama Tuhan. Pilihan, kalau itu sudah panggilan Tuhan, aku mau ikut Tuhan.
aku mau bersama Tuhan. Ini juga harus diteguhkan, harus dikuatkan. Setiap hari aku mau bersama Tuhan. Setiap hari aku mau bersama Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena apa yang saya rasakan mengikut Tuhan itu tidak gampang. Ya saudaraku, bayangkan mereka meninggalkan orang banyak dan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua gitu ya. Jadi pastikan kita harus bersama dengan Tuhan. Dan harus sadar, harus tahu bahwa ketika mengikut Tuhan, memang ada yang akan ditinggalkan. Tidak bisa semuanya. Awalnya, ya nanti pada akhirnya Tuhan punya janji. Upah mengikut Tuhan. Kalau karena aku, kamu meninggalkan keluargamu, saudaramu, milik kepunyaanmu, kamu akan menerima kembali. Ya, saudaraku, ketika kita mulai berjalan, Tuhan mulai membentuk kita. Pada saat dibentuk, memang kita harus belajar. Pada saat belajar, ada yang harus kita tinggalkan. Secara dunia juga begitu. Kadang-kadang kan ya namanya orang tua ya, anak sekolah TK, itu aja ngelepasnya nggak gampang, berapa jam, SD, lebih panjang, SMP, SMA. Kalau kuliah kadang-kadang mulai dari SMA mungkin udah mulai pisah lebih jauh, kuliah lebih jauh lagi, kadang-kadang pisah rumah, pisah negara, pisah. Dunia aja untuk sekolah saudaraku, ada yang ditinggalkan, ya ngekos, ya tinggal jauh saudaraku. Itu untuk dunia lagi, apalagi untuk Tuhan. Kita lagi belajar, mungkin awal-awal belum terasa, ya baru ibadah, baru ini. Tapi makin lama akan ada yang ditinggalkan. Jadi yang kedua, siapkan hatimu saudaraku. Yang pastikan terus bersama dengan Tuhan. Dan relakanlah kalau dalam ketika mengikut Tuhan itu memang ada yang harus ditinggalkan. Kita harus siap, kenapa? Aku mau ikut Tuhan. Aku mau belajar bersama Tuhan. Itu yang kedua saudaraku ya. Ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku lihat, kenapa yang kedua Tuhan tuntut kerelaan hati kita gitu ya. Bahwa kita pastikan aku benar-benar bersama dengan Tuhan. Karena yang ketiga ini ya saudaraku ya, yang ketiga ini saudaraku ya, ketika ikut Tuhan itu pasti akan ada tantangan. Pasti akan diperhadapkan. Di sini ayat 37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, saudaraku, ketika kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tantangan itu akan selalu ada. Pencobaan itu akan ada. Kenapa saudaraku pencobaan itu akan ada? Firman Tuhan katakan di Yakobus, pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan, tetapi datangnya dari keinginanmu sendiri, dari hawa nafsumu. Ya, kita sedang belajar untuk kita mengikut Tuhan, untuk pindah dari daging kepada roh, dari maut kepada hidup. Jadi pencobaan itu terjadi untuk mengikis hidup kita, untuk membentuk hidup kita. Dan di situ akan terjadi banyak tantangan, akan diperhadapkan banyak. Sampai mungkin rasanya kadang-kadang, aduh nyesel aku, bisa sampai begitu. Kalau tahu gini aku gak ikut Tuhan. Kalau tahu gini aku gak naik perahu. Kalau tahu gini aku tetap di sana, aku gak nyebrang. Ternyata susah. Ya saudaraku, itu dia. Jadi kenapa memang kita harus pastikan aku mau benar-benar bersama Tuhan Yesus. Bahwa ini karena Tuhan. Kenapa? Karena dalam mengikut Tuhan itu tantangan itu akan ada. Ya, ombak itu akan ada, badai itu akan ada saudaraku. Perahu itu akan digoyang-goyang, digoncang-goncang. Itu akan ada. Dan itu yang membuat kita takut, bimbang, ragu, bingung. Ya, saya sendiri udah mengalami itu. Bahwa ternyata saya katakan saya percaya, tapi sebenarnya saya tidak sungguh-sungguh percaya. Kenapa? Pikiran saya selalu takut, khawatir. Berarti kan saya tidak percaya, dan itulah yang Tuhan didik. Kenapa diperhadapkan terus? Karena keadaan saya tidak baik, saya tidak percaya, saya takut, saya khawatir, dan Tuhan didik terus sampai ketakutan itu lepas, sampai kekhawatiran itu lepas. Jadi kenapa kita perlu pegang Tuhan kuat-kuat? Karena saya mau bilang ketika kita mengikut Tuhan di sini, lalu mengamuklah taufan. Ya, ada yang ngamuk, ada yang marah, ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka kita ikut Tuhan saudaraku, dia akan ngamuk. Dan di sini dibilang yang taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur. Ya ibaratnya apa ya? Iblis tidak segampang itu melepaskan kita untuk percaya kepada Tuhan. Iman kita dites, percayanya kita dites, semuanya dites, digoncangkan.
dan diperhadapkan gitu ya. Benar nggak kamu ikut Tuhan? Bisa nggak? Layak nggak? Mampu nggak? Dan itu benar saudaraku ya. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita tidak melekat benar sama Tuhan, itu bisa kelempar benar. Dan yang paling diperhadapkan itu, waktu diperhadapkan itu kan, bayangkan di tengah danau, di dalam perahu, ombak ngamuk segede-gedenya. Pasti takut dong, itu udah pasti takut. Kekuatan tidak ada, kelemahan apalagi diperhadapkan, kelemahan kita diperhadapkan, dosa kita diperhadapkan, kekurangan kita diperhadapkan, semua diperhadapkan. Apa yang kita takutkan itu yang diperhadapkan. Saudaraku, pasti responnya apa? Takut, khawatir, bingung, apa kata orang, bagaimana menghadapi ini, nggak mungkin nyampe lah. Tahu gini udahlah, siapa kita sih? Kita ini kan bukan siapa-siapa, nggak pantas lah, nggak bisa lah, nggak mungkin lah, tahu diri lah, udahlah balik aja lah, nggak akan nyampe ke sana. Nggak mungkin. Saudaraku, itu yang pasti intimidasi iblis. Tidak mungkin, tidak bisa, tidak layak, tidak pantas, mustahil. Mana mungkin. Saudaraku, itu akan terus diperhadapkan. Dan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi saudaraku, hari ini kita mau sama-sama belajar. Apakah kita mau berjalan terus bersama dengan Tuhan? Apakah kita mundur? Saudaraku, dari awal tadi saya sudah dikatakan, Tuhan, kalau itu panggilan Tuhan, Tuhan yang panggil dan Tuhan ada di situ. Dan di sini saudaraku lihat ayat 38 bilang, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku, Yesus ada enggak sih? Yesus ada. Tetapi di sini kan dikatakan dia sedang tidur. Ya, waktu Yesus diam, waktu tidak terjadi apa-apa, rasanya seperti Yesus sedang tidur. Yesus tidak berbuat apa-apa. Tapi Yesus ada enggak? Yesus ada. Jadi saudaraku, kita yang harus membangun kekuatan kita. Jadi kalau pertama tadi pastikan bahwa itu panggilan Tuhan. Kedua, pastikan untuk selalu bersama dengan Tuhan dan relakan gitu ya untuk meninggalkan apapun. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa ketika mengikuti Tuhan, tantangan itu akan ada. Makanya berjaga-jagalah. Itu yang ketiga. Kita harus berjaga-jaga karena tantangan itu ada. Iblis tidak segampang itu, akan ada yang ngamuk, akan ada yang protes, itu akan muncul semua gitu ya. Itu akan diperhadapkan semua dan kelemahan-kelemahan kita juga akan dimunculkan, dosa-dosa kita, kekurangan kita, semuanya itu akan dimunculkan, diperhadapkan dan diperlihatkan bahwa itu tidak mungkin. Bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan itu tidak mungkin. Udah pasti seperti itu saudaraku. Dan kadang-kadang ketika itu terjadi, Tuhan tidak bekerja. Padahal Tuhan ada. Dan tidak mungkin Tuhan tidak bekerja. Tetapi ini yang keempat saudaraku. Bahwa ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Tuhan ada di situ, bukan Tuhan tidak bekerja. Tapi ada waktunya Tuhan. Jadi siang hari ini juga saudaraku, biar ini juga menjadi kekuatan. Mungkin hari ini kita diperhadapkan. Mungkin hari ini inilah keadaan kita. Kita sudah mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sudah mulai percaya. Kita sudah mulai setia berdoa. Tapi tantangan itu banyak banget. Masalah itu banyak banget. Bahkan rasa-rasanya seperti tidak sanggup, tidak bisa. Dan kok kayaknya Tuhan diam aja ya. Kok kayaknya Tuhan tidur dan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Bahkan mungkin juga kita sampai merasa seperti ini. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seolah-olah kok kayaknya Tuhan gak peduli ya. Aku tuh udah di ujung tanduk. Aku tuh udah diserang semua orang. Aku tuh udah kok kayaknya aku percaya tapi kok kayaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Saudaraku, ini yang saya mau bagikan gitu ya. Bahwa Tuhan itu ada. Walaupun sepertinya dia tidur tapi dia ada di situ. Dia ada. Saudaraku, Tuhan itu kuasanya tidak pernah hilang. Dia ada. Tetapi ini yang keempat, bahwa ada waktunya Tuhan. Kita gak bisa paksakan. Ya kadang-kadang memang Tuhan izinkan masalah seperti itu. Bukan buat siapapun, buat kita sendiri. Karena di situ kita yang perlu belajar. Belajar untuk percaya, belajar untuk menyerah. Dan yang terutama belajar untuk membebaskan. Pasti masalah itu terjadi. Kenapa kita diserang balik? Kenapa kita diperhadapkan? Pasti ada sesuatu dalam hidup kita ini yang perlu dibereskan. Mungkin cara berpikir kita belum baik. Mungkin kata-kata kita belum baik. Mungkin perbuatan kita belum baik. Mungkin sikap kita belum baik. Mungkin iman kita belum baik. Semua ada yang tidak baik dan itu yang perlu dibereskan. Dan kalaupun itu terjadi saudaraku, saya percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak pernah pergi. Dia ada di situ. Apalagi kalau hari ini saudaraku, iblis itu kadang-kadang menekan sampai kita merasa kayaknya Tuhan tidak peduli ya.
aku ini mati, kayaknya tidak peduli. Kok kayaknya aku udah berdoa, aku udah berpuasa, aku udah tekun, aku udah setia. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi hari ini saya mau bilang saudaraku, kalau sudah mengerjakan itu, tetaplah setia, tetaplah tekun. Karena dia ada saudaraku. Itu yang saya rasakan saat ini saudaraku ya. Itu yang pelajaran saya dapatkan. Bahwa ternyata semua masalah ini terjadi karena saya tidak percaya sama Tuhan. Karena saya tidak percaya, karena saya terlalu dikuasai pikiran saya. Kenapa saya takut? Karena pikiran saya jalan terus. Perasaan saya jalan terus. Ini jalan terus. Saya tidak menguasai diri saya dan memerintahkan itu untuk berhenti. Gitu ya. Dan itu yang membuat saya menekan, wah ini kalau nggak begini nanti orang pasti marah, udahlah pasti kayak begini. Itu kan pikiran kita, itu kan perasaan kita, itu kan belum terjadi seperti itu. Tapi kita terus mereka-rekakan itu dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, membangun itu sehingga semakin lama itu semakin kuat. Kalau Tuhan nggak jawab hari ini, udahlah, nanti pasti marah dari itu, nanti pasti begini, kalau ini nanti begini. Siapa yang merekakan itu saudaraku? Apakah Tuhan yang ngomong? Bukan Tuhan yang ngomong kan, tapi pikiran kita dan perasaan kita. Dan kita bangun itu terus, kita susun itu terus sehingga semakin lama itu semakin kuat. Dan rasanya kita semakin terhimpit, kita semakin takut. Makanya akhirnya ini keluar. Tidak peduli kalau kita binasa, seolah-olah Tuhan jahat banget sih, kayaknya Tuhan gak peduli deh. Tuhan gak pusing sama kita, kayaknya aku udah hancur. Siapa yang bilang kita hancur? Siapa yang bilang kita binasa? Itu kan pikiran kita, itu kan perasaan kita, itu kan memang keadaan. Tapi kan kita nggak binasa kan, belum binasa kan, belum hancur kan. Itu karena pikiran kita. Makanya ada firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Saudaraku, Tuhan mau kita belajar. Itu pikiranmu kata Tuhan, itu perasaanmu, itu keadaanmu. Buat Tuhan gak ada yang mustahil saudaraku. Karena di sini lihat ya, ketika murid-murid akhirnya berteriak membangunkan, saudaraku lihat, ia pun bangun. Tuhan pasti bangun. Dia pun bangun dan lihat, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau pun itu menjadi teduh sekali. Tuhan sekali ngomong, diam, tenang, badai itu reda. Ya karena iblis sudah takluk kepada Tuhan. Tetapi memang kenapa badai itu tidak reda-reda saudaraku? Karena memang kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita hanya membiarkan pikiran kita, perasaan kita menguasai kita. Sehingga badai itu semakin lama semakin besar. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan ada di sampingku. Tuhan ada bersama dengan aku. Sekalipun dia masih diam, tapi dia ada. Itu yang harus kita teguhkan, kuatkan saudaraku. Jadi hari ini ya tadi kalau kita percaya itu panggilan Tuhan. Dan yang kedua kita meresponi panggilan itu dan kita mau ikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan rela meninggalkan untuk ikut Tuhan. Dan kita mau berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Kita percaya ada waktunya Tuhan saudaraku. Yang kelima saudaraku ya ini, imannya kita. Imannya kita sebenarnya harus dikuatkan, diteguhkan. Karena kalau kita diam saja, coba kalau tadi murid-murid ini gak teriak-teriak. Ya kalau gak teriak-teriak, saya percaya pasti ada waktunya Tuhan akan bangun. Ya, karena kalau begitu Tuhan bangun, begitu Tuhan bekerja, Tuhan sekali bertindak, dia katakan diam, angin ribut diam. Dia katakan tenang, angin ribut tenang. Ya berarti kan tinggal Tuhan bekerja. Jadi berarti kan yang harus kita kerjakan apa? Aku harus tenang, aku harus bersama dengan Tuhan. Ya jangan sampai ini masih mending murid-murid bangunin terus tunggu sampai Tuhan bangun. Ya kadang-kadang saking paniknya, bisa kan yang terjadi, Tuhan gak bangun-bangun, loncat dia ke danau itu. Loncat, tinggalin perahu, bisa gak sih? Padahal Tuhan ada di situ. Ya kadang-kadang kita ngelihat mungkin, wah lebih enak tuh yang di pinggir danau, yang gak ikut. Aku di perahu jadi kena badai, tuh di pinggir kan gak kena badai. Iya gak kena badai saudaraku, tapi kan gak bersama Tuhan Yesus, gak pindah, dia tetap di situ, gak berubah. Ya kita ini mau berubah, mau mengubah keadaan, ya harus melewati badai. Jangan sampai ya ini murid-murid masih bagus. Mereka teriakin walaupun tidak percaya gini, dia gak tinggalin Yesus. Dia gak tinggalin perahu saudaraku, dia tetap di situ. Dia bangunin. Ya bagaimana kalau kita nih saking tidak percayanya, kita loncat, kita tinggalin perahu itu. Binasa sekalian. Kenapa? Loncat kepada badai, masuk ke dalam badai itu sendiri. Menyerahkan diri kepada masalah. Ya saudaraku, benar saya bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Tuhan terus
walaupun dimarahin, walaupun ditegur. Jadi saudaraku, dari firman ini saudaraku ya, kita belajar. Mungkin badai itu begitu besarnya dan mungkin Tuhan masih diam. Tapi minimal masih seperti inilah, masih teriak-teriak, Tuhan bangun masih. Jangan tinggalkan perahu itu, jangan tinggalkan Tuhan, jangan loncat, jangan pergi. Karena kalau loncat, kalau pergi binasa. Jadi saudaraku, di sini lihat, siapa yang menaklukkan badai? Tuhan. Tuhan kalau Tuhan bertindak, sekali Tuhan bertindak, semua diam. Saya pas renungkan ayat ini, iya ya. Benar saudaraku, kita perlu benar-benar belajar dari firman ini. Sungguh ayat ini memberkati saya. Karena begitu dia bangun saudaraku, begitu Tuhan bertindak, Tuhan hanya perlu berkata-kata. Satu kata, dua kata, diam, tenanglah, semua diam. Jadi itu yang perlu kita tunggu. Tunggu sampai Tuhan bertindak. Ya memang lihat badai itu bikin kita takut. Tapi itu yang perlu kita kerjakan juga. Jangan terus bangun kekuatan. Jadi jangan kuatkan badai itu dengan terus pikiran perasaan kita. Ya pasti lihat badai takut hatinya iya. Tapi Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Aku mau tenang. Aku mau nyerah. Ya kalau Tuhan belum bertindak, kalau Tuhan masih diam, percaya dia ada di situ. Jangan tinggalkan perahu, jangan pergi dari hadapan Tuhan. Jangan pergi. Ini murid-murid kan dimarahin. Tapi walaupun dimarahin, mereka masih di situ. Di sini kan dibilang ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dimarahin kan. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Ya lebih baguslah kita dimarahin. Minimal masih bersama dengan Tuhan. Dan biarlah itu semua menjadi satu pelajaran. Karena di sini mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku perhatikan. Dunia ini tunduk kepada Tuhan Yesus. Iblis aja tunduk. Jadi itu yang harus kita tahu benar. Dunia tunduk, iblis tunduk. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menundukkan itu. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Berapa sih? Ya mungkin kadang-kadang kita berpikir tenanglah masih ada uang, tenanglah masih sehat, tenanglah masih pintar, tenanglah. Saudaraku itu semuanya tidak akan ada artinya ketika benar-benar Tuhan izinkan diperhadapkan dengan badai seperti itu. Waktu badai seperti itu memang badai bisa dibayar pakai uang. Nggak bisa kan, dipakai kekuatan nggak bisa. Ada saatnya semuanya itu tidak bisa. Hanya bisa dengan cara menyerah dan duduk diam tunggu sampai Tuhan bekerja. Dan hanya kuasa Tuhan yang sanggup menundukkan. Dan begitu Tuhan bekerja saudaraku, badai itu reda. Jadi hari ini badai apa yang saudaraku mau taklukkan? Saudaraku tidak bisa ditaklukkan dengan cara apapun kecuali dengan mengundang Tuhan. Membiarkan Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja ada waktunya. Jadi sekarang kalau belum waktunya Tuhan, kita juga gak bisa berbuat apa-apa. Yang kita bisa lakukan duduk diam, tinggal tenang, tetap percaya, tetap bertahan. Dan justru yang kita kerjakan pikiran kita ini tenangkan, hati kita yang membuat tidak tenang kita tenangkan, tunggu waktu Tuhan. Dan itu yang kita harapkan, Tuhan bekerjalah, biarlah waktu Tuhan, bagian kita tenang. Dan saudaraku lihat, begitu Tuhan bekerja, semuanya bisa tenang, masalah bisa selesai. Jadi dan saya percaya badai lewat, kita bisa berjalan sampai ke seberang. Jadi hari ini saudaraku mungkin firman ini udah sering kita dengar ya, tapi benar-benar ternyata benar-benar keputusan itu ada di tangan kita sendiri. Saudaraku, bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, pastikan itu suara Tuhan, itu panggilan Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu kemauan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, pastikan bersama dengan Tuhan. Ada di dalam perahu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan relakan hatimu, kalau ada yang harus ditinggalkan. Karena ikut Tuhan itu pilihan, kita harus pilih Tuhan atau dunia. Pilihlah Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berjaga-jaga. Kita harus tahu ikut Tuhan itu banyak tantangan saudaraku. Kita akan diperhadapkan. Nah sekarang apa yang mau kita lakukan? Ada saatnya memang Tuhan diam. Berarti kan ada waktu Tuhan. Jadi ada tantangan, ada waktu Tuhan. Dan satu di sini, hanya Tuhan yang bisa mengalahkan badai itu. Hanya Tuhan yang bisa membuat badai itu teduh. Saudaraku jangan tinggalkan Tuhan. Sebesar apapun badai itu. Ya, berjaga-jaga, tetap bersama dengan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tunggu waktu Tuhan, jangan tinggalkan sebesar apapun, jangan tinggalkan, tetap kuatkan yang terakhir ya, teguhkan imanmu, tetap bertahan. Itu dia saudaraku, karena
Hanya Tuhan Yesus yang bisa meneduhkan badai itu. Tidak ada yang lain. Walaupun kelihatannya dunia lebih enak, lebih kuat, tetap bertahan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Ya, walaupun dalam perahu kelihatannya, aduh, masa dalam perahu ini bisa lewat, bisa, saudaraku. Jadi hari ini, saudaraku, pastikan itu yang harus kita ambil. Dengan kita percaya itu panggilan Tuhan, ambil keputusan ikut Tuhan, kita menyadari bahwa akan ada tantangan tapi tetap mau bertahan, percaya ada waktu Tuhan, saudaraku. Itu yang membuat kita akhirnya bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena kalau kita tidak percaya, kita tidak siap menghadapi tantangan, kita tidak bersama dengan Tuhan, kita pasti kalah. Tapi kalaupun kita lemah dan kita tidak baik, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan, saya percaya kekuatan Tuhan yang ada sama kita. Jadi hari ini, saudaraku, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, saudaraku, mari saya mau mengajak kita semua. Kita tidak punya pilihan lain kecuali tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan ikuti panggilan Tuhan, pastikan ikuti suara Tuhan, pastikan ikuti kehendak Tuhan. Dan dalam menghadapi ikut Tuhan ada tantangan. Jangan takut, saudaraku. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya ada waktu Tuhan akan bekerja. Kalau bersama dengan Tuhan tidak akan binasa. Sekalipun sepertinya mau mati, mau binasa, tapi pasti tidak akan binasa. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Ini firman yang bisa dibagikan hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan. Apapun keadaanmu hari ini, mari saya mau mengajak kita datang kepada Tuhan. Kita rendahkan hati kita siang hari ini, saudaraku. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita merasa kok seperti Tuhan tinggalkan, kok seperti Tuhan tidak bertindak, kok seperti Tuhan tidak peduli. Saudaraku, percaya Tuhan peduli. Bahkan Tuhan terus bekerja. Tuhan ada, Tuhan terus bekerja. Pastikan kita ada bersama dengan Dia. Dia akan melindungi kita, Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dan Dia yang punya kuasa. Dia yang sanggup menaklukkan badai. Dia yang sanggup mengalahkan semuanya itu. Kalau Dia yang sanggup, saudaraku, pastikan hidupmu ada bersama dengan Tuhan hari ini. Supaya bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita melewati masalah, kita melewati keadaan bersama dengan Tuhan. Badai bisa ditenangkan, masalah bisa diselesaikan. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Tuhan Yesus, aku percaya tidak ada yang kebetulan di hadapan-Mu. Kalau Engkau berbicara bagi kami, Tuhan Yesus, biarkan hari ini kami mau belajar. Seperti Tuhan mendidik murid-murid, seperti Tuhan membentuk murid-murid. Bapa, kami mau belajar bersama-Mu. Biarlah Roh-Mu menuntun ya Bapa, supaya kami memastikan bahwa benar-benar hidup kami ada di dalam panggilan Tuhan. Bahwa kami ada berjalan melangkah karena Tuhan yang mengajak kami, Tuhan yang memanggil kami. Apapun keputusan dalam hidup kami Bapa, kami mau belajar, kami berjalan, kami mengambil keputusan, kami bertindak karena Tuhan yang menghendakinya, karena Tuhan yang mau. Bukan pikiran kami, bukan kemauan kami lagi. Tuhan tuntun lebih lagi Bapa, dan Roh Kudus mampukan untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu ya Bapa, terus berjuang untuk bersama dengan Tuhan, memilih Tuhan, sekalipun harus meninggalkan dunia ini, tetap memilih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, genapi juga firman-Mu hari ini, Engkau yang akan memberikan kekuatan, kemampuan Bapa, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada badai, tapi biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Bapa, bertahan di dalam Tuhan, sekalipun rasanya tidak bisa, sekalipun rasanya tidak sanggup, sekalipun rasanya mau mati, tapi Engkau bersama dengan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan Roh-Mu bekerja, biarkan kuasa-Mu mengalir. Mari saudaraku, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan jamah Bapa, setiap anak-anak-Mu yang siang hari ini mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, biarkan Roh-Mu bekerja saat ini Bapa. Kuasa-Mu menuntun, mengurapi, sehingga mereka mampu bersama-sama dengan Engkau, mampu mengambil keputusan bersama dengan Tuhan dan meninggalkan dunia ini. Dan sekalipun ada tantangan, tetap bertahan di dalam Tuhan. Apapun intimidasi iblis, kekuatan iblis yang mau membelenggu, mengintimidasi, yang membuat bimbang, ragu, tidak percaya, yang membuat takut, yang membuat khawatir, aku ikat, aku tolak patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarkan Roh-Mu menuntun Bapa, bertahan sampai waktunya Tuhan bekerja. Dan kami mau percaya, kami mau mengimani kuasa Tuhan melebihi kekuatan dunia ini. Kami percaya di dalam Tuhan masalah bisa diselesaikan, badai bisa dikalahkan, apapun bisa diteguhkan. Kami percaya di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan akan bisa melewati
bisa melihat kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati anak-anak-Mu yang percaya, yang menerima firman-Mu, yang beriman, yang mau menantikan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan genapkan, Tuhan sempurnakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sudah beribadah siang hari ini. Apapun yang dikerjakan Bapa, Tuhan sempurnakan lewat pujian, lewat doa Bapa, bahkan persembahan yang diberikan Tuhan sempurnakan. Biarkan semuanya itu boleh disampai di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati apapun yang menjadi beban masalah pergumulan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Biarkan firman hari ini menjadi kekuatan, menjadi jawaban, menjadi jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mau tutup ibadah siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom.